Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan soal prediksi dari SNBT Matematika tahun 2023. Oke, jadi soalnya seperti ini tentang rata-rata ya. Jadi soalnya adalah Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Nah, jadi artinya Ani ini telah mengikuti tes beberapa kali, yaitu ya sebanyak N kali, mau dia 10 kali, 20 kali, tapi kita kan nggak tahu nih, kita pengen mengetahui berapa nilai N. Tuh, pada tes berikutnya nilainya adalah 83, sehingga nilai rata-rata Ani adalah 80. Nah, pada tes berikutnya, oke. Jadi setelah Ani mengikuti N kali tes, dia mengikuti tes lagi, dan tes itu menghasilkan nilai 83. Tetapi jika nilai tesnya adalah 67, maka nilai rata-ratanya adalah 76. Nah, jadi kalau tes terakhirnya ini adalah nilainya 67, maka nilai rata-ratanya adalah 76. Maka nilai N adalah oke gini ya. Yang pertama, kalau rata-rata itu adalah jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Misalnya gini. Misalnya ada orang yang nilainya itu beberapa orang sih di sekolah, misalnya ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90, ada yang 100, ada yang 50. Nah gini. Nah, cara mengetahui rata-rata adalah dengan menjumlahkan seluruhnya. Ini jumlahin 70 tambah 80 tambah 90 sampai 50 itu dibagi dengan banyaknya data. Banyak data kan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti semua ini dijumlahin dibagi dengan 5. Nah gitu teman-teman ya untuk konsep rata-ratanya. Nah sekarang kita masuk ke soalnya ya. Jadi si Ani ini mengikuti tes matematika. Jadi dia itu sudah memiliki nilai sebanyak N. Jadi misalnya gini, saya ibaratkan nilai pertamanya itu X1 ya. Kita kan nggak tahu nih, nggak disebutin soalnya nilai tes pertamanya berapa, maka kita bisa simpulkan dengan apapun sebenarnya. Cuman saya pakai indeks dan pakai huruf supaya lebih memudahkan gitu. Ini berarti menunjukkan tes pertama. Tes yang kedua dia menunjukkan X2 gitu. Ditambah sampai tes ke N gitu ya, sampai tes ke N. Nah ini adalah tes pada saat si Ani ini telah melakukan tes banyak N. Nah dibagi berapa ya, pasti dibagi N, karena dia banyak datanya adalah sebanyak N kali gitu. Nah ini adalah nilai rata-rata gitu. Pada tes berikutnya, nah oke, misalnya lambangnya adalah X bar gitu. Ini untuk lambang rata-rata ya. Pada tes berikutnya berarti tes setelah N kali. Jadi si Ani ini telah melakukan tes banyak N, lalu dia melakukan tes terakhir sebanyak 1 kali. Oke, jadi dia memperoleh tes 83 nilainya. Oke, berarti yang nilainya udah diketahui nih. Jadi misalnya X1 barnya itu bentar. Oh enggak ya, karena udah diketahui nih ininya apa, rata-ratanya 80 rata-ratanya, berarti 80 sama dengan X1, dia tetap melanjutkan yang X1 ini, X2 sampai Xn. Nah ini tes terakhirnya. Tes terakhirnya adalah mendapatkan nilai 80 nih. Oke, dibagi dengan, nah dibagi dengan berapa? Dibagi dengan banyaknya data tetap. Banyaknya data adalah N ditambah 1. Nah ini satunya kan dari nilai 80 ini.
Karena kan tadi banyaknya data sebelum ada tes itu kan n, ditambah dengan satu data ini berarti n tambah 1 gitu. Oke, nah sekarang dari sini kita bisa memasukkan nilai yang X bar ini ya. Oke, nah sekarang kita kaliin si n ini ke kiri supaya nanti yang adanya cuman jumlah yang ini ya. Oke, berarti X bar dikali dengan n kan berarti n X bar sama dengan ya berarti yang ini jumlahin aja, deret yang ini X1 tambah X2 sampai Xn, X1 tambah X2 ditambah sampai Xn. Nah berarti yang ini bisa kita bentuk menjadi seperti ini gitu. Oke, nah ada kemiripan nih antara yang tadi. Nah bentuknya ini kan, penjumlahannya itu adalah yang ini. Nah yang ini berarti nilainya adalah n X bar gitu. Oke, berarti 80 sama dengan yang ini n X bar ditambah 80 dibagi n plus 1. Sekarang n plus 1 nya kita pindahin ke kiri, berarti 80 dikali n ditambah 80 dikali 1, berarti kan 80n ditambah 80 sama dengan yang kanannya adalah nx plus 80, 8nx maksudnya nx bar ditambah 80. Nah, sekarang 80 nya bisa kita coret atau kita pindahin ya, karena kan ini positif 80, ini positif 80, kita bisa pindahin salah satunya, dia yang ini mau ke kiri atau yang ini mau ke kanan terserah, yang penting ini pasti saling menghabiskan ya. Oke, hasilnya adalah 80n sama dengan n X bar gitu. Nah berarti kita bisa coret karena ada perkalian, kita bisa coret nih yang ini dibagi dengan yang ini, maka sisanya adalah X bar, maka X barnya adalah 80. Oke, tapi belum sampai sana ya. Yang diketahuinya ada satu lagi. Tetapi jika nilai tesnya ada 67, maka nilai rata-ratanya adalah 76. Oke, berarti ada dua kasus. 67 sama dengan ini rata-ratanya. Tadi kan X1 ditambah X2 ditambah sampai Xn, tes terakhirnya adalah 76. 76 berarti ya. Bentar. Yep. Oh, kebalik. Tetapi jika nilai tesnya adalah 67, oh, nilai tesnya 67 ternyata. Jadi nilai tesnya adalah 67, tapi nilai rata-ratanya adalah 76. Maaf tadi kebalik ya. Tetap dibagi dengan n plus 1 karena ada ini. Ada satu tes. Ini tinggal pindahin 76n plus 76. Sebentar. Sebentar ya. Kayaknya ada yang salah nih. Kenapa 80 semua? Oh, 83. Nah, berarti ini 83 ya. Ini 83. Ini 83 gitu ya. Oke, saya salah tadi ya. Berarti oke, kita pindahin yang ini ya. Ini maaf ya tadi salah. Berarti 80n ditambah 80n sama dengan n X bar ditambah 83. Oke. Nah, berarti kita tahu nih yang ini bisa pindah ke kanan. Berarti 83 dikurangi 80. Yang ini bisa pindah ke kiri. 80n dikurang n X bar sama dengan 83 kurang 80 itu 3. Oke, berarti gini ya persamaannya. Jadi kita nggak tahu nih X barnya berapa. Oke, tadi salah ya, maaf. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Yang ini 76n tambah 76 sama dengan yang ini
tetap ya nx bar ditambah 67. Oke, berarti yang tadi ya pakai cara yang tadi 76, yang ini pindah ke kanan, yang ini pindah ke kiri, berarti dikurangi ini 7 nx bar sama dengan 67 dikurangi berapa? 76 itu sekitar 3 ditambah 6 9 ya, berarti minus 9. Oke, kita punya dua persamaan. Yang kita ingin tahu adalah berapa nilai n. Berarti kita bisa menghilangkan yang x, karena kan ini minus ya, minus nx bar. Berarti kita bisa eliminasi ya dari yang tadi. Nah, ini dari 76n dikurangi nx bar sama dengan minus 9. Kita bisa kurangkan ini ya, kita bisa kurangkan kedua persamaan, yang ini dengan yang ini. Jadi kan ini pasti hilang nih karena dikurangkan. Tinggal yang ini 80 dikurangi 76 itu 4n sama dengan yang ini kan jadi positif karena tadi kan 3 dikurangi negatif 9. Nah, berarti 3 ditambah 9 12. Nah, berarti n-nya adalah 12 bagi 4 yaitu 3. Maka Ani melakukan tes matematika sebanyak 3 kali dengan tes terakhir 1 kali. Berarti n-nya adalah 3 itu teman-teman. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau bila ada tugas soal-soal, kalian bisa kirim saya pertanyaannya atau soalnya ke email saya dan DM di Instagram. Mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.